Pemirsa, kuasa hukum Joni Y Sekda Maibrat Yance Salambau SHMH mengingatkan semua pihak termasuk media massa yang masih mempermasalahkan klaimnya Joni Y Sekda Maibrat dengan kasus hukum yang pernah dijalani karena sudah ada putusan inkrah pengadilan tidak terbukti secara hukum. Peringatan ini disampaikan kuasa hukum Yance Salambau SHMH dalam jumpa pers bersama intelektual IT-nya Yohanes Y serta Ketua Barisan Pengawal Nusantara Papua Barat Otis Y. Menanggapi pemberitaan salah satu media online dan munculnya penolakan pencalonan Sekda sebagai pejabat Bupati Maibrat sebagaimana terangkum dalam laporan berikut ini. Kalau saya membaca beritanya ini kelihatannya orangnya tidak hebat ini, dia tidak profesional ya. Pemberitaannya tidak tuntas. Kalau dia berani mengangkat suatu berita, harus sampai kepada poin apa yang hendak dituju dari suatu pemberitaan. Isu-isu yang dibangunkan Indonesia orang cari panggung saja ini. Dan ini bukan saatnya untuk mencari panggung. Dan inilah jabatan administrasi, bukan jabatan apapun. Jadi jabatan administrasi adalah kewenangan yang diangkat pejabat yang sementara aktif menduduki pejabat tinggi pertama itu, yang menduduki jabatan ini. Kalaupun pemerintah memutuskan Joni Y untuk menjabat itu sudah tidak diragukan lagi gitu. Alarm peringatan kuasa hukum Yance Salambau SHMH kepada media online yang memberitakan kliennya yang sudah diputus inkrah tidak terbukti secara hukum, mengingatkan kembali dorong Profesor Emeritus Bidang Komunikasi Vienna University tentang pentingnya kerja media massa, tidak sekedar menyampaikan informasi, tetapi harus berguna dan menghindari munculnya konflik. Kuasa hukum Yance Salambau SHMH dalam jumpa pers di Sorong mengingatkan semua pihak termasuk media massa agar tidak lagi mengungkit kasus hukum Joni Y yang kini dipercaya menjadi Sekda Maibrat setelah diusulkan sebagai calon penjabat Bupati Maibrat, mengingat sudah ada putusan inkrah tidak terbukti secara hukum di pengadilan. Di sini saya adalah kuasa hukum yang menangani langsung kasus ini. Jadi ini yang saya tambahkan. Saya berharap pemberitaan ini ke depan harus dilakukan secara profesional. Apalagi dalam pemberitaan yang disampaikan oleh Lira News tidak menyampaikan sumber beritanya, hanya menyadu atau mereload apa yang sudah disampaikan oleh oleh koran Tempo, yang kemudian itu dipublish ulang seolah-olah ini adalah berita baru. Jadi bagi mereka yang memuat pemberitaan yang saya lihat di sini disampaikan oleh saudara Sahlan dari Lira News, agar supaya sedikit berhati-hati. Ketika kami merasa bahwa itu sedang mengganggu masuk kepada masalah pencemaran nama baik, siapa saja kami akan lakukan proses hukum kepada yang bersangkutan. Demikian dari yang kami sampaikan. Untuk saat ini kakak, ada langkah tidak yang akan diambil dari pihak kakak sebagai penasihat hukum dari Pak Joni Y sendiri? Kami melihat memang belum masuk kepada pencemaran yang disampaikan. Ini baru kepada permulaan, ya. Karena yang disampaikan adalah berita yang tidak tuntas sesungguhnya. Berita yang disampaikan oleh Sahlan ini kalau saya membaca beritanya ini kelihatannya orangnya tidak hebat ini. Dia tidak profesional ya. Pemberitaannya tidak tuntas. Kalau dia berani mengangkat suatu berita, harus sampai kepada poin apa yang hendak dituju dari suatu pemberitaan. Jadi sebenarnya ini bukan sandungan ya bagi Joni Y? Oh, sama sekali tidak. Ini bukan sandungan. Fakta hukumnya adalah bahwa hari ini yang bersangkutan masih ASN. Ya, hari ini justru masih mendapat sebagai Sekda. Kita semua ketahui bahwa ketika suatu ASN tersangkut kasus korupsi, maka sudah tentu yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat. Kalau hari ini beliau masih sebagai ASN, bahkan ditunjuk sebagai Sekda, maka sudah tentu yang bersangkutan tidak tersangkut dengan perkara-perkara korupsi. Itu poinnya ya. Berita yang hari ini di-upload kembali oleh Lira News yang menyadu dari koran Tempo pada tahun 2011 sebetulnya berita lama yang sudah selesai substansinya. Persoalan hukum yang saat itu didakwakan kepada saudara Joni Y terbukti pada persidangan-persidangan di tingkat pengadilan negeri dan sampai kepada keputusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.
bahwa yang bersangkutan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Papua. Oleh karenanya, pengadilan memutuskan yang bersangkutan bebas murni atau free spread. Nah, karena yang bersangkutan bebas murni, maka persoalan itu sudah memiliki status hukum. Status hukumnya adalah yang bersangkutan adalah orang bebas, sama seperti kita yang belum pernah tersangkut kasus hukum. Sehingga kalaupun hari ini saya khususnya dikagetkan dengan adanya berita yang disampaikan oleh Lira News yang sesungguhnya mengadur berita yang sudah pernah diekspos atau yang diekspos oleh Koran Tempo pada tahun 2011, saya mengamatinya ini sebagai suatu pergolakan yang timbul karena kondisi politik terkini berkenaan dengan usulan penjabat Bupati Kabupaten Maibrat yang saat ini masih terproses di Kementerian Dalam Negeri. Kewenangan untuk mengangkat pejabat. Sementara terkait pencalonan Sekda sebagai salah satu calon penjabat Bupati Maibrat, diingatkan intelektual IT-nya Julianus Wai tidak perlu dipermasalahkan karena telah memenuhi syarat pencalonan, apalagi sudah pernah menjadi penjabat bupati sehingga tidak perlu diragukan lagi. Penolakan yang terkesan dipolitisasi diminta dihindari, mengingat penunjukan penjabat kepala daerah sudah punya mekanisme sehingga tidak perlu diperdebatkan, tetapi harus menerima siapapun yang dipercaya menjalankan visi misi bupati wakil bupati terpilih yang sudah habis masa jabatannya demi untuk merawat kebersamaan yang sudah terbangun di Maibrat. Kewenangan untuk mengangkat pejabat bupati atau pejabat gubernur ini saya kira kembali ke Kementerian Dalam Negeri. Kalau gubernur yang mengusulkan, baru Kementerian Negeri yang akan memberikan jawaban soal itu. Dan siapapun yang akan itu, saya kira Joni memenuhi syarat itu. Dari mau lihat kapasitas Joni, syaratnya kompetensi dia punya, pangkat dia punya, pengalaman dia punya. Karena pernah memimpin SKPD di Wamena, kepala dinas kehutanan itu sudah berapa tahun. Terakhir setelah menjadi pejabat karateka di Kabupaten Langijaya, kembali lagi menjadi kepala dinas kehutanan, terus diangkat oleh Gubernur Papua menduduki jabatan kepala dinas penanaman modal dan perizinan satu pintu kalau tidak salah sekarang itu. Ya, kapasitas ini saya kira sudah siap untuk menjadi pejabat karateka di Kabupaten Maibrat. Dan saya kira apapun yang diusulkan oleh Gubernur itu adalah kewenangan Gubernur untuk yang diusulkan oleh Kabupaten dan disaring oleh Gubernur. Siapa yang menurut Gubernur terbaik itulah yang akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri lalu diangkat menjadi pejabat bupati di Kabupaten Maibrat. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Dan isu-isu yang dibangunkan Indonesia orang cari panggung saja ini. Dan ini bukan saatnya untuk mencari panggung. Dan ini adalah jabatan administrasi, bukan jabatan apapun. Jadi jabatan administrasi adalah kewenangan yang diangkat pejabat yang sementara aktif menduduki pejabat tinggi pertama itu, yang menduduki jabatan ini, sehingga jangan sampai ada orang bangun isu bahkan nanti bisa diduduki oleh pejabat di luar dari aparatur sipil negara. Isu-isu yang dibangun di Maibrat bahwa ini masyarakat umum bisa diangkat menjadi pejabat karateka, ini hal yang membuat kita apakah orang tahu aturan atau tidak. Ya, artinya bahwa yang menduduki jabatan hanya pejabat administrasi yang memang diangkat dari aparatur sipil negara. Nah, itu sehingga isu yang dibangun ini saya kira waktunya sabar saja, tunggu tahun 2024 kalau resminya masing-masing punya hak untuk mau jadi apa. Ini bukan jabatan aspirasi ini jabatan-jabatan yang memang mari kita lihat kewenangan yang ada. Apakah ini kewenangan masyarakat, kewenangan bupati, atau kewenangan gubernur, atau kewenangan Menteri Dalam Negeri. Ini yang terpenting. Nah, itu sehingga isu yang dibangun ini saya kira masyarakat Maibrat kita siap saja untuk menunggu siapa yang diputuskan oleh Kementerian Dalam Negeri, itulah yang akan kita terima. Saya adalah salah satu orang ini yang mempertahankan ibu kota Kabupaten Maibrat itu di Kumurkek. Ya, kita memperjuangkan ibu kota itu bukan hal gampang. Sampai terakhir itu tim rekonsiliasi, saya pimpin pasukan untuk kita ketemu dengan tim rekonsiliasi bagaimana menghargai ini undang-undang. Jadi Kabupaten Maibrat itu lahir itu dengan undang, bukan lahir dengan aspirasi, tidak. Nah, itu sehingga bagaimana Kumurkek sebagai ibu kota itu kita mempertahankan. Saya orang ini yang mempertahankan itu. Tapi sebagian besar Ayam Marwah itu mereka maunya ada di Ayam Marwah, tapi ini sudah menyalahi aturan undang-undang. Nah, itu sehingga saudara-saudara saya yang ada di Maibrat, mari kita menghargai itu.
Sehingga siapapun yang akan ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri, istilah mari kita semua terima, karena waktunya hanya 3 tahun, lalu masing-masing menyiapkan siapa yang terbaik untuk 2024, itu yang terpenting, bukan yang hanya cuma 3 tahun ini atau 2 tahun lebih ini. Harapan yang sama juga disampaikan Ketua Barisan Pengawal Nusantara Papua Barat, Otis Howai. Para calon penjabat Bupati Maibrat yang udah takut bersaing dengan sesama figur kandidat penjabat bupati yang diusul, ada yang diusul oleh Bupati Maibrat, ada yang diusul oleh Pak Gubernur. Jadi siapapun dia yang diusul oleh Bupati Maibrat ataupun Pak Gubernur, kita sebagai masyarakat Maibrat menerima itu secara terbuka, siapapun dia. Jadi misalkan ada 3 kandidat yang dari Pak Gubernur, begitu juga dari Bupati Maibrat. Saya Barisan Pemuda Pengawal Nusantara dengan tegas mengharap kepada para pejabat pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat supaya objektif melihat hal ini. Terima kasih. Berarti ada indikasi sengaja berarti ya? Sangat. Ini kan ada indikasi kesengajaan dari lawan-lawan politik, ketakutan sesama figur yang diusung itu. Jadi kita tidak usah saling menjatuhkan lah. Mari yang diusung sama Pak Bupati, Pak Gubernur, kita sama-sama sebagai tokoh pemuda, masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, masyarakat awam, kita menerima ini. Dan siapa figur, kalaupun yang terpilih, berarti dia adalah figur yang terbaik. Kalaupun ditunjuk oleh pemerintah, berarti dia memenuhi syarat gitu. Oleh pemerintah, kita masyarakat awam pada umumnya di Maibrat menerima itu dengan lapang dada. Terima kasih. Jadi kakak sosok seperti apa nih yang layak untuk menjadi figur sekjen Maibrat sendiri? Saya lihat kalau sosok untuk figur untuk menjadi Bupati Maibrat, Saudara Johnny Y ini pantas dan sangat pantas karena beliau pernah menjabat karateker Bupati di Wamena, di Lanijaya, pernah menjadi Kepala Dinas Kehutanan. Ada beberapa Kepala Dinas penanaman modal asing di Provinsi Papua. Beliau pernah ini menjabat jabatan strategis di pemerintah provinsi. Jadi saya rasa kalau untuk kualitasnya Johnny Y sangat mumpuni dan itu wajar kalaupun pemerintah memutuskan Johnny Y untuk menjabat itu sudah tidak diragukan lagi gitu. Baik penasihat hukum dan intelektual Aitinho serta Ketua BPNPB menyadari dinamika penolakan dan pemberitaan media muncul karena ada pemilu dan pilkada serentak 2024, sehingga berharap tidak sampai saling menyikut, terutama media massa yang harus mempertimbangkan pemberitaan bermakna dan mengedukasi publik, bukan sebaliknya memicu masalah di publik.